Pemirsa, kasus hak paten dan sengketa merek yang membelit dua nama pemilik brand kecantikan, Putra dan Septi Siregar dengan Sandi Purnamasari yang jadi sorotan. Setelah brand kecantikan milik Sandi kalah di sidang Pengadilan Negeri Niaga, Surabaya dan harus membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar rupiah, Sandi pun merasa tidak terima. Melalui akun Instagram pribadinya, istri dari Gilang Widya Pramana tersebut mengungkap dan merasa merek dagangannya sudah ada lebih dulu. Melalui postingannya, Sandi merasa kecewa dan juga merasa putusan tidak adil hingga menyentil pihak PN Niaga Surabaya. Walaupun masih ada jalan kasasi untuk proses selanjutnya, tapi rasanya tidak adil, brand yang meniru kok lebih arogan dari brand yang lebih lama? Bapak-bapak Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, semoga keadilan masih ada buat kami. Sejak postingan tidak terima Sandi ada di Instagram, berbagai spekulasi terkait kasus tersebut pun beredar. Tak ingin bola terus menjadi liar, Septi Siregar mewakili sang suami yang saat ini masih berada di tahanan pun buka suara. Secara jelas, Septi mengurai kronologi awal mula perseteruan mereka terkait sengketa merek dagang dan usaha yang dijalaninya. Assalamualaikum, hari ini saya ingin mencoba meluruskan berbagai macam berita yang beredar. Sejujurnya saat ini saya dan keluarga sedang fokus soal kasus yang menimpa Bang Putra. Tapi karena berita soal hak paten yang terus melebar, saya rasa saya harus menanggapi. Saya ingin meluruskan dan menceritakan duduk perkaranya dari awal agar semuanya bisa belajar dari kasus ini bersama-sama. Dan saya meminta untuk semua yang menonton video ini untuk tidak saling menghakimi atau menghujat, tapi kita bisa sama-sama menelaah dengan bijak dan dewasa atas kegaduhan yang sedang terjadi. Awal tahun 2021, Bang Putra itu setuju untuk memfasilitasi tim untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang kosmetika. Jadi sebelum produksi di bulan Mei 2021, tim mendaftarkan mereknya dulu dong ke Dirjen Haki untuk mendapatkan pengesahan sebagai merek kosmetik. Terus sambil nunggu proses pendaftaran merek, tim mulai gencar nih iklan yang akan di-launching di media sosial. Ternyata pada saat baru mulai produksi, ada merek lain yang seolah tidak terima dengan merek. Ya, diketahui sebelumnya pada Maret 2022 lalu, Sandi mengajukan gugatan di PN Negeri Medan dan menang. Sebelum ada gugatan, pihak Septi dan Putra sempat melakukan upaya mediasi pertama dengan pihak Sandi. Jadi nggak berapa lama ada laporan nih dari Mbak S ke Barreskrim Polri yang menuduh kita menggunakan merek sana tanpa izin mereka dan tuduhan penipuan. Lalu Bang Putra dan tim berupaya silaturahmi datang ke kantornya. Tapi Mbak S minta agar Bang Putra datang sama saya. Namun mediasi tersebut tidak menemui titik temu hingga akhirnya ada mediasi kedua dengan melibatkan Septi. Septi diminta hadir oleh Sandi untuk meminta maaf. Jadi kita udah beberapa kali mediasi pertama, mediasi kedua, itu saya ingat banget waktu itu saya lagi gendong Aisyah bawa ke sana karena Aisyah kebetulan masih ASI, jadi saya harus bawa Aisyah kemana-mana. Datang lagi nih untuk silaturahmi ke kantornya untuk menyelesaikan segala salah paham ini. Dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kita tidak ingin ribut, kita juga sudah menghentikan produksi, menarik produk dari beberapa reseller. Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tak ada kesepakatan, pihak Putra dan Septi pasrah, bahkan Septi mengungkap saking tak ingin ribut, sang suami rela menyerahkan mereknya agar perdamaian bisa terjadi. Namun alih-alih mengalah, Septi dan Putra justru dimintai uang damai yang besarnya fantastis, hingga keduanya tak sanggup memenuhi permintaan uang damai dari pihak Sandi. Tetapi upaya damai tersebut gagal lantaran permintaan dana yang sangat besar. Jadi pas malamnya kita mediasi dan ternyata gagal, besoknya Bang Putra dan tim kita jadi tersangka. Tak lama setelah gagal perdamaian, merek dagang Septi dan Putra dikabulkan oleh Majelis Banding Merek dan punya hak eksklusif atas merek dagang. Alhamdulillahnya haki kita keluar karena lo sendiri itu tidak sama dengan merek sana. Akhirnya Barreskrim pun menghentikan penyidikan dan sudah SP3. Sampai sini kami pikir sudah selesai, ternyata belum. Nah, setelah SP3 dan pemberhentian penyidikan,
produksi juga sudah berhenti atas permintaan mereka. Ternyata ketika kita umroh, Mbak S mengajukan gugatan pembatalan merek kepada kita pada pengadilan niaga di Medan dengan alasan menyerupai merek mereka. Lalu Majelis Hakim Medan mengabulkan gugatan Mbak S dengan pertimbangan 1. Dia anggap menyerupai merek sana. Dan yang kedua, upaya pendaftaran dianggap mendompleng produk sana yang sudah terkenal. Sedangkan merek Mbak S belum sekalipun mempunyai produk. Jadi bagaimana kita bisa dianggap mendompleng produk mereka sedangkan mereka tidak pernah berproduksi. Jadi merek kosmetik yang selama ini diproduksi mereka, setelah merek tersebut kita cek, ternyata terdaftar untuk kelas 32, yakni minuman serbuk instan, bukan untuk kosmetik yang semestinya kelas 3. Dan merek mereka yang terdaftar itu merek for Cantik Skincare di kelas 3. Tapi sayangnya mereka tidak memproduksi menggunakan merek tersebut. Mereka memproduksi menggunakan merek bukan for Cantik Skincare. Setelah lama bungkam, tak bersuara, sebagai istri, Septi merasa harus meluruskan kisah sebenarnya. Septi ingin penjelasannya bisa membuat banyak orang lebih melihat duduk masalah sebenarnya, ingin hidup damai dan tidak menyakiti siapapun. Jadi kenapa manajemen menggugat balik di Pengadilan Surabaya? Itu sebagai bentuk upaya membela diri, karena kita sudah berapa kali digugat lagi. Jadi ini bentuk pertahanan diri, bukan untuk bersaing atau untuk menjatuhkan merek lain, tapi lebih ke ngedefense. Kenapa manajemen atau PT menggugat balik ke Surabaya? Itu karena dilaporkan berkali-kali, sudah digugat berkali-kali, bahkan Bang Putra sampai bolak-balik 6 bulan ke Mabes Polri. Bahkan saya ingat betul, di situ saya membawa anak saya Aisyah yang baru lahir untuk menghadiri BAP. Banyak banget cobaan yang datang. Banyak banget fitnah yang datang kepada kami. Suami saya dipenjara, suami saya difitnah, anak saya sakit berkali-kali. Tapi saya coba selalu sabar dan coba selalu diam. Semakin lama berita ini semakin liar. Karena berita bohong lebih cepat menyebar karena penggiringan opini publik. Makanya di sini kami membuat klarifikasi agar bisa juga mendengar dari kami dan menilai apa yang terjadi. Dan kita ada bukti-buktinya. Saya mohon maaf apabila ada salah dan hilaf untuk persoalan ini. Dan saya hanya ingin berkata jujur. Sementara itu, kabar tak sedap tengah menerpa Sirajuddin Mahmud, suami dari pedangdut Zaskia Gotik. Belakangan beredar kabar bahwa suami pedangdut Zaskia, Sirajuddin, diduga telah menghamili seorang model asal Yogyakarta yang bernama Verano Siliana atau karib disapa Ines. Sirajuddin diduga telah berselingkuh dengan Ines. Zaskia saat ini tengah hamil anak kedua, harus sabar menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya diisukan punya anak dari wanita lain. Kabarnya sebelum Sirajuddin menikahi Zaskia pada 2020 lalu, Sirajuddin disebut-sebut pernah menjalin hubungan gelap dengan model asal Jogja yakni Ines. Terkait hal tersebut, pengacara Indra Tarigan yang diketahui masih berkerabat dengan Ines, buka suara ihwal Ines yang sempat menghubunginya pada 2021 lalu. Nah, nama kerennya dia Ines Gonzales. Ines Gonzales ini sebenarnya saudara saya, tapi saudara jauh. Kita satu kampung dari Medan, dari Kabanjahe. Dan dia itu dulu adalah adik kelas saya kuliah di Jogja. Seperti itu kira-kira ya. Di tahun 2019 atau 2020 awal nge-DM ataupun nge-inbox saya dari sosial media saya, tapi saya tidak tanggapin. Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja. Pada akhirnya dia telepon saya, dia cerita, dia menangis. Aku menanyakan ini ada apa, kasus apa? Kok kamu sampai nangis? Ada apa? Bang, aku sudah punya anak. Punya anak dengan siapa? Siapa suami kamu? Suaminya Zaskia Gotik. Lah, kok bisa? Iya bang. Waktu itu kita memang sering
hangout, jalan bareng, apa namanya kafe yang terlalu Jogja itu? Mereka di sana nongki sama teman-temannya. Setelah itu nongki sampai jam 2 mungkin mereka pulang bareng segala macamnya, dan diajaklah nginep ke kosannya si cewek ini menurut keterangan si Ines. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Ya, menurut keterangan Ines pada Indra, Ines memiliki bukti-bukti kedekatannya dengan suami Zaskia Gotik. Pengakuan dari si Ines ini adalah anak dari hasil hubungan mereka, tapi Ines ini mengetahui bahwa waktu itu Pak Gotik lagi hamil 3 bulan. Hamil anak pertamanya apa? Yes. Jadi Mbak Gotik hamil, dia juga hamil. Itu menurut keterangannya dia ke saya. Makanya waktu itu saya sempat juga marah sama dia. Lu kan tahu dia lagi hamil, ngapain lu mau sama suami orang? Dan sekarang status pernikahan lu sama dia apa? Gak nikah, Bang. Jadi apa? Ya begitu-gitu aja, Bang. Ya sudah. Perihal kebersamaan Sirajudin dengan Ines, Indra mengungkap di saat bersamaan Zaskia hamil anak Sirajudin, Ines kala itu juga tengah hamil anak Sirajudin. Indra mengungkap dirinya sempat mencoba menghubungi Zaskia lewat salah satu sahabat dekat Zaskia dengan maksud ingin bercerita perihal masalah yang terjadi antara Sirajudin dengan saudaranya Ines. Namun menurut Indra, Zaskia sedang stres hingga Indra mengurungkan niatnya. Pas kejadian ini, saya sempat menghubungin Ratu Meta. Ratu Meta itu kan sahabat dekatnya Ko Gotik ya. Met, lu ketemu sama gua harus cerita sama lu, ini ada kasus seperti ini, seperti ini. Dan waktu itu posisinya Gotik lagi hamil dan lagi depresi. Jadi akhirnya kita nggak jadi ketemu waktu itu. 2020. Perkiraan 2020. Saat hamil anak pertama? Yes. Dan waktu itu saya sempat telepon Ramet, Ratu Meta. Ya kalau dia tahu, aku nggak tahu ya. Yang pasti ya 2020 dua-duanya hamil. Hamil dia cerita, Mas, saya hamil. Ini gimana nih? Anak ini harus saya tetap jaga. Itu menurut cerita dia loh ya. Terlepas benar atau enggaknya nanti itu urusannya dia. Tapi dia ceritakan ke sama saya seperti itu. Dan ada bukti chattingannya dia. Pada akhirnya anak itu berkembang dalam janinnya dia. Di umur 7 bulan mereka balik ke kampung. Karena kita adat Karo, Batak Karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan supaya anak itu sehat dalam perut. Pas sampai melahirkan, si Ines datang menemui dia, udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemui lagi. Perkiraan seperti itu karena mereka pacaran 2019 ya, dan posisinya waktu itu memang Neng Gotik hamil, dia juga hamil. Hingga saat ini, pihak Zaskia maupun Sirajudin belum buka suara terkait isu yang menerpa. Diketahui saat ini Zaskia tengah hamil anak keduanya bersama Sirajudin. Benarkah lantaran kehamilannya tersebut, Zaskia memilih untuk tak bersuara? Jika Sirajudin menerima tantangan tes DNA dari pihak Ines dan terbukti, akankah Gotik ikhlas menerima anak tersebut dan mendampingi sang suami ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk menghadapi gugatan Ines pada 27 Juli mendatang? Yang setahu saya, Ines pengen pengakuan anaknya. 2, Ines pengen mendapatkan status anak ini sah secara negara dan diakui secara negara melalui akte yang dikeluarkan sama negara. Dan yang terakhir dia pengen mendapatkan nafkah sampai pendidikannya. Kalau nggak salah dia pernah sebut sama saya 3,5 miliar.